Hai semuanya, kembali lagi di Apa Sih? Asik Podcast Sosiologi. Bersama saya, Ridho Putra Melvada dari Angkatan Sosiologi 2020. Pada episode sebelumnya, Apa Sih kedatangan bintang tamu dari mahasiswa pertukaran mahasiswa berasal dari Angkatan 20 dan Angkatan 21, yaitu Kak Putra dan Kak Bintang. Dan pada episode 3 kali ini, kita berjudul, yaitu Selamat Datang di Keluarga Besar Sosiologi. Teman-teman udah tahu belum kira-kira siapa nih bintang tamu kita pada episode 3 mahasiswa baru Sosiologi 2022. Baik, jadi mungkin sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu dari Yopan dulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Yopan Agustian dari Angkatan 22. Hanifah. Kayaknya pakai NPM. Oh ya, benar silakan. NPM D1022. Oke. Selanjutnya Hanifah. Oke, perkenalkan nama saya Hanifah Amalia, NPM D1F022030. Baik. Yopan dan Hanifah ini diundang sebagai bintang tamu Apa Sih pada episode 3. Bagaimana sih rasanya diundang? Baik, balik Yopan dulu. Terima kasih. Perasaannya ketika diundang untuk ikut podcast ini bangga karena tidak semua dari kami ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin saya terpilih untuk menjadi bintang tamu. Kalau Hanifah gimana? Lebih kurang sama ya kak. Jadi bangga lah terhadap diri sendiri kan, diundang gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain apa ya? Ayo, lanjut. Santai. Ini mau kita santai aja nggak apa. Ya, hampir sama lah. Sama. Ya. Terus sebelum kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan, Yopan dan Hanifah asalnya dari mana? Kalau Yopan berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Terus kalau Hanifah? Kalau Hanifah lahirnya di Kepahyang. Di Kepahyang. Tapi dari SD udah tinggal di Bengkulu. Tinggal di Bengkulu. Berarti cuma numpang aja di Kepahyang ya? Berarti Yopan jauh-jauh dari Bengkulu Utara ke sini? Ya, tapi di sini udah tinggal saudara. Belum saudara. Baik teman-teman, tadi udah sedikit perkenalan. Langsung aja mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa sih pilih jurusan sosiologi? Nah, siapa maluan? Yo, Hanifah mungkin. Hanifah Yopan. Kalau Yopan ditanya mengapa memilih jurusan sosiologi, yang pertama karena kemarin itu ada ketidaksengajaan dalam memilih jurusan, tetapi balik lagi ke prinsip Yopan kemarin itu ada di sekolah itu ada melakukan kegiatan tes psikologi kayak gitu. Betul menentuin jurusan ya. Jadi di situ yang pertama kali muncul itu adalah sosiologi. Jadi langsung ya. Kayaknya emang di diri punya jiwa-jiwa sosial yang lebih. Kalau Hanifah? Kalau Hani sih lebih ke sebenarnya bukan pilihan pertama ya kan? Pilihan pertama, oke. Pilihan kedua, tapi emang dari SMP, SMA kan jurusannya juga IPS. Jadi ya masih nyambung lah. Belum nyambung sih, bukan masih nyambung. Terus pertanyaan kedua, sosiologi pilihan berapa? Kalau Hanifah tadi pilihan kan? Kedua. Yang pertama apa? Ilkom. Yopan pilihan pertama. Sosiologi sama sih. Yopan juga yang pertama itu sosiologi. Hanifah SNM atau SBM? SBM. Sama? SBM juga. Yang pertama sosiologi. Waktu kemarin masuk senam juga nggak? Masuk. Ya, tapi ngambilnya nggak di unit. Tapi nggak ada berapa? Emang belum rezeki. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu first impression kalian kuliah di sosiologi sebagai mahasiswa baru gimana? Di waktu baru masuk ke GB itu terus belajar sosiologinya itu gimana? Apalagi dari yang benar-benar kultur shock nggak sih kalau dari SMA terus kuliahnya jangan belajarnya beda. Hanifah gimana? Bedanya apa sih? Terus apa yang lebih menonjol dari kuliah? Bedanya ya, mungkin kalau first impressionnya tuh lebih ke kaget mikirin outfit kalau tuh ya? Iya, juga misalkan besoknya tuh baju apa gitu kan, ya lebih ke outfit sih. Terus kalau kuliahnya? Cara belajarnya juga beda kan. Itu dosennya tuh ya bukan kayak guru di SMA gitu. Lebih tinggi bahasanya. Iya, lebih tinggi bahasanya ya. Kalau ya kan gimana perasaan-perasaannya?
Kalau yang pertama kali masuk kemarin sangat berbeda karena Ipan bukan pada awalnya dari jurusan IPS, malah dari jurusan MIPA, yang dimana lingkungan MIPA itu lebih tenang, lebih kalau dalam belajar itu lebih fokus. Tapi kalau di sini Ipan juga tidak memungkiri bahwasanya IPS juga tidak bisa tenang. Tapi kalau untuk pertama kali kemarin agak kaget karena baik lagi kan dia sendiri kan bagaimana menyesuaikan. Nah, tadi udah begitu banyak impressionnya pertama kali kuliah di jurusan sosiologi. Selanjutnya, bagaimana sih dosen sosiologi? Nah, itu. Kalau boleh tahu siapa dosen sosiologi benar yang ngajarin kalian? Kan ada mata kuliah umum kan, berarti ada dosen dari luar. Dosen sosiologi siapa? Bu Eni, Pak Sulis. Bu Dias juga? Belum kan? Atau gimana tuh dosen sosiologi? Beda nggak sama dosen yang dari luar kayak ngajar bahasa Indonesia atau agama gitu? Beda. Khususnya Pak Sulis. Pak Sulis apa? Coba ceritain. Pak Sulis itu lebih ke dia itu lebih mendalami kami yang sebagai mahasiswa baru ini. Dia tidak mempengaruhi apapun yang terserah kalian mau ngapain, tapi dia bisa melihat kami dari langsung tanpa dia langsung bisa menilai kami bagaimana kami. Hanifah, apa yang membedakan dosen sosiologi dengan dosen yang lain selama kuliah? Mungkin lebih ke Ibu Heni ya. Ibu Heni? Ya, Ibu Heni ya? Ibu Heni tuh orangnya baik, Keibuan nggak sih orangnya? Iya. Kan? Jadi kayak merasa guru SMA gitu nah. Oh, kayak bukan dosen, karena ya emang ada sifat keibuannya tadi tuh. Baik, tadi kita udah beberapa pertanyaan terkait awal masuk kuliah dan mengapa pilih sosiologi. Dan selanjutnya ini lebih ke ranah sosiologi in Philex. Kebetulan teman-teman, Yopan dan Hanifah ini merupakan salah satu Queen dan King dari sosiologi in Philex 2022. Jadi mereka berdua terpilih pada acara sosiologi in Philex. Nah, langsung saja kita pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih perasaan kalian saat pertama kali mendengar sosiologi in Philex itu sendiri? Dari Yopan, kayak pertama kali berdengar apa sih itu, gimana sih? Ya dari dengar-dengarnya kalau tentang sosiologi Philex itu kan ada yang menyinggung dengan kegiatan kemah bakti sosial. Benar. Jadi ya kalau yang Yopan tanggapi bahwasanya kita akan mengikuti kegiatan yang seperti KBS. Dan nyatanya berbeda. Kalau Hanifah? Kalau dalam bayangan pas pertama kali dengar SIP itu kayak kemah gitu. Kemah? Iya, kemah di lapangan kan, pakai tenda, masak sendiri gitu. Tapi ternyata kan SIP kemarin kan di Indo Semang ya. Di Indo Semang, benar. Sekedar informasi juga teman-teman, sosiologi in Philex itu sebenarnya nama lain dari kemah bakti sosial. Kalau di jurusan lain kan itu namanya kemah bakti sosial tuh. Tapi di sosiologi sendiri program kerja tersebut dipandu oleh bidang 3 pengabdian masyarakat, terus namanya itu diubah menjadi sosiologi in Philex. Jadi konsepnya itu bukan kemah, jadi sesuai dengan namanya sosiologi in Philex berarti sosiologi di desa gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat SIP itu berlangsung? Dari Hanifah dulu mungkin. Dari awal pergi atau mungkin dari persiapan dulu dari ke-excited teman-temannya, euforia teman-temannya gimana? Excited sih kalau dari Hani sendiri ya. Senang karena apa ya? Belum pernah gitu. Ya, tapi teman-teman yang lain tuh ngomong kan ke Hani gitu, kayak takut gitu nah. Ada apa tuh? Hal-hal yang nggak diinginkan kan. Terus tujuannya kan juga baik ya untuk menyambut lah kan, menyambut mahasiswa baru terus gitu. Menjalin silaturahmi juga kan antara angkatan. gitu kan. Kalau dari Yopan gimana? Kalau dari Yopan sih yang pertama awal itu tidak tertarik untuk ikut. Karena satu hal yang bikin Yopan nggak ada. Yopan ya berpikirnya kayak apaan sih kegiatan ini, karena Yopan dulunya sering ikut kegiatan kemah, tahu kan kegiatan kemah itu. Dulu pramuka di SMP terakhir. Jadi kayak kemah itu pasti sulitnya minta ampun. Benar. Kemarin capek kan? Capek. Terus selanjutnya bagaimana perasaan kalian saat di situ, berada di desa itu? Ini benar-benar waktu baru masuk gimana? Terus pada saat acara selama 4 hari 3 malam itu berlangsung.
Dari apa? Gimana? Kalau Yopan sih setelahnya tidak excited untuk ikut, ketika tiba di desa merasakan bahwasannya ini berbeda dari yang dirasakan sebelumnya, yang dimana di sana kami langsung diterjunkan dengan masyarakat untuk bersosialisasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membantu kami di sana. Kami tidur numpang di rumah mereka, jadi di sana sangat punya rasa bahwasannya ini tidak sia-sia. Jadi benar-benar kerasa anak sosiologi ya. Pada yang ini Pak, waktu nyampai di desa langsung gimana tuh rasanya? Waktu nyampe di desa ya, apalagi pas ke rumah Induk Semangnya ya. Terus Induk Semangnya tuh kan juga menyambut dengan baik kan. Jadi sama gitu kan. Ya, senang gitu kan. Terus tuh orang di rumahnya tuh juga baik-baik, kayak kasih makan, terus masak sama-sama gitu. Masak sama-sama kan, tidur bareng kan sama teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih bagi kalian berkesan saat sosiologi di Village? Coba. Jadi tempat hari di malam kan banyak kegiatan, ada outbound, ada malam puncak, ada yang lain-lain. Nah, Malam puncak sih. malam puncak, Setelah malam puncak. setelah malam puncak Paling berkesan menuju pagi hari di hari Minggu itu paling berkesan ya. Iya, benar. Kalau Hanifah apa? Sama sih. Sama. Ya. Berarti itu paling memorial banget ya buat kalian. Itu yang paling diingat mungkin. Terus selanjutnya tadi kan ngomong malam puncak kan, terus bagaimana di malam puncak kan ada pemilihan king and queen, bagaimana perasaan kalian saat pengumuman tuh? Cepat-cepat nyangka nggak sih kalau terpilih king and queen, atau sebelumnya sempat terpikir nggak kalau bakal ada king and queen itu sendiri? Baik nggak sih Manifah? Kalau dari Hani sih nggak terpikir ya ada Bakal ada king Iya. and queen, jadi bener-bener ngejalanin aja kan? Iya. Terus waktu terpilih jadi queen, Juga nggak nyangka gitu. Nggak nyangka? Iya. apa yang dilakukan dengan apa yang didapat kayak nggak sesuai? Sesuai sih. Sesuai. Kalau dia kan? Kalau Yopan sebelumnya belum tahu akan ada pemilihan King and Queen karena Dari berita juga nggak tahu? nggak ada yang kasih tahu, dan juga ya jalan ngalir aja, mengikuti apa adanya gitu. Dan juga Terpilih sebagai terpilih itu tidak gimana ya Bang, saya tidak merasa saya yang dipilih untuk menjadi king, karena saya merasa masih ada yang lebih dari saya, tapi mungkin penilaian dari kakak-kakaknya punya lebih dari apa? Jadi kakak-kakak dia itu berarti kalian itu berpoin lebih dari teman-teman yang lain. Terus bagaimana perasaan sesudah terpilih dari king and queen di kampus gimana? Sesudah saya gimana? Coba ceritain depan. Kalau setelah menjadi king ya selalu dipanggil king kadang ditambah kong gitu. King Iya jadi gitu. Kalau Ivan gimana? Apa queen kong atau apa? Setelah menjadi queen ya. Ya di kampus gimana? Reaksi teman-teman gimana? Ya sama sih. Teman-temannya tuh manggil queen. Kayak kalau ada yang tuh di mana queen gitu. Oh, saling tanya-tanya Iya. cocok-cocoknya gitu. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian saat malam puncak itu hujan? Gimana sih? Apalagi kan udah dikasih tahu bahwa bakal bawa latihan. Gimana? Hanifah? Lebih ke apa ya? Sebenarnya ada juga sedihnya gitu kan. Malam puncak tuh lagi kan Benar. Ada juga benar api unggun kan? Apalagi Iya. kalian bantu juga kan buat api unggunnya sama-sama kan dia. Terus ada orma UKM lain Oh, juga yang yang datang. datang kan. Terus tiba-tiba hujan badai gitu. Iya. Gimana perasaannya? Lebih tapi apa ya? Ada kecewanya sebenarnya, tapi Walaupun tetap berjalan dalam kelas kan? ya tetap berjalan. Gitu ya. Iya. Dari apa? Kalau Yopan ya sejujurnya sedih sih, cuma tidak terjalani, tidak sesuai Katanya sempat ekspektasi kita. cewek-ceweknya kan nyampain juga kalau bakalan buat kalian memorial banget, bakalan Iya. buat kalian bahagia seru-seruan kan Iya. intinya kan. Terus tiba-tiba badai. Ya, balik lagi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita nggak bisa juga sih ninggalin alam Iya. kan. Yang penting kita udah siapkan yang terbaik. Terus kita tinggal jalanin aja kan. Yang penting kan kita udah tetap berjalan walaupun dengan plan B, yaitu di ruang kelas SD. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih, kesan dan pesan apa untuk sosiologi di ke depannya? Di mana mungkin kalian bakalan jadi panitia di tahun depan? Dari Yopan? Kesannya mungkin untuk kedepannya kami yang insya Allah akan dipercaya menjadi panitia, menjadikan semuanya ini yang apa yang kami dapat di SIP ini sebagai pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Dari Yopan? Ini sih kayak biar
apa tuh, mungkin kedepannya lebih koordinir lagi biar acara itu jalan, terus ada plan B-nya juga kan, biar kayak kemarin tuh kan. Mungkin kedepannya semoga lebih baik lah. Lebih baik. Baik teman-teman, itu tadi sesi pertanyaan. Selanjutnya kita bakal ada sesi yang tidak kalah seru, yaitu sesi games. Lanjut, pertanyaan berikutnya, nilai atau relasi? Coba jawab. Coba relasi. Ayo. Relasi. Alasannya apa? Hanifah? Kalau relasi itu ya untuk kedepannya tenang. Kalau nilai sih sebenarnya, tapi relasi itu lebih ke pengalaman yang kita dapatin nantinya tenang. Kalau emang kalau relasi? Ya sama, karena relasi itu kan bisa membuat kita kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana dengan tanggapan yang kalau nggak ada nilai kita juga nggak bakal sukses gitu? Ngapain kalau banyak relasi? Kalau yang dinilai bakal nilai. Apalagi kan kalau di masyarakat sendiri itu yang mana tuh dinilai itu yang nilai sendiri. Gimana pendapat gitu? Kalau Iwan sih lebih pribadi ke relasinya, kita jangan hanya sekedar relasi, buktikan relasi kita itu kita berprestasi di relasi. Jadi benar-benar bukan sekedar relasi, tetapi relasi itu yang bermutu gitu lah. Selanjutnya, bawa bekal atau always ayam geprek? Ayam geprek. Ayam geprek sih. Geprek mana tuh favorit kalian tadi itu? Curup. Geprek curug, tadi Pak? Masa? Alfaza, tapi bukan geprek. Apa? Oh, pecel? Ya ayam ya. Di mana? Alfaza. Alfaza. Emang sering situ ya kalau sama teman-teman? Iya. Yang banyak sih teman-teman, jadi kabar kalian tuh kalau nggak geprek curug, ayam Alfaza. Selanjutnya, tugas kerja kelompok atau tugas kerja sendiri? Sendiri. Kelompok. Nah, apa juga tadi? Sendiri apa? Sendiri itu ya tanggung jawab sendiri lah kan. Tanggung jawab Terus sendiri. kalau kelompok tuh sering susah kumpulnya tuh nah. Oh, jadi kayak susah. Terus yang ngerjain tuh kadang tuh orang-orang itu aja. Ada yang gitu. nggak kerja gitu. Emang sering Jadi sih kayak- kayak gitu. Kayak Hal-hal ada itu. gitu. Kalau depan, Kalau kelompok sih balik lagi kepada diri kita, bagaimana kita mendelegasikan bagian-bagian yang harus kita kerjakan, harus tanggung jawab apa yang telah diberikan. bisa dikoordinir juga teman-teman Iya, ya kan? iya. Bisa beradu pendapat Iya, juga sih iya. kerja kelompok. Tapi balik lagi tergantung dari biasanya sih. Iya. Tapi kalau depan nyamannya kerja kelompok, kalau Diva nyaman tugas sendiri. Baik, itu tadi sesi games tanya cepat teman-teman.